Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Rusyatin dengan tema apakah Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi? Sebelumnya marilah kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dan ada 9 hadis yang pendek tapi memuat tentang kisi-kisi Imam Mahdi. Inilah dia, ya. Sama halamannya di situ? Sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadina al-muttasil al-Imam bidawt qala haddatsana qala kitabul Mahdi, kitab al-Mahdi. Apa arti al-Mahdi? Apa makna al-Mahdi? Al-Mahdi. Al-Mahdi dari kata huda, hidayah. Apa arti hidayah? Petunjuk. Petunjuk turun di hati apa di kepala? Apa di gelar? Apakah dokter lebih tinggi hidayahnya daripada orang yang bukan dokter? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Berarti Al-Mahdi itu orang yang paling percaya kepada Allah. Itu rumusnya. Surat At-Taghabun, silakan lihat di rumah, ya. Maka Al-Mahdi, jadi ada hada yahdi huda, fahuwa hadi wa dzaka mahdi, ya. Ada hadi, kalau hadi yang memberi petunjuk. Kalau mahdi yang diberi petunjuk. Huda berarti tuntunan. Maka Al-Mahdi berarti yang dituntun. Yang dituntun tadi siapa? Mana yang dituntun? Kolbu, ruhnya. Ruhaninya langsung dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ditanya, ini sudah langsung terjawab, ini sudah, harus sudah khatam ini kajiannya, ya. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling beriman kepada Allah dan orang yang paling tertuntun kolbunya. Masalahnya yang tertuntun kolbunya, ruhnya, ruh tampak atau tidak? Ini masalahnya. Karena ar-ruh itu tidak tampak, maka dia bisa berkamuflase. Jika syaitan dapat menyerupai manusia, menyerupai orang taat, masalahnya nanti orang yang dapat mutiara di kolbunya, dia nyamar jadi syaitan. Itu masalahnya. Nggak ada namanya Al-Mahdi itu, ember itu nggak ada. Kayak yang di Pakistan itu nggak ada. Ya, ngaku sekian ribu kali ketemu Allah, mimpi, ya mimpi doang ngaku. Ya, kalau mimpi mah kita tiap hari ketemu Allah 5 kali minimal, jaga. Ya, lebih keren ketemu Allah jaga atau ketemu Allah mimpi. Ya, jadi ada anak Timur Tengah baru tamat dari Al-Azhar, dia bilang, menurut ente ini Imam Mahdi bukan? Karena menurut ente dia Imam Mahdi. Loh, alasannya apa? Dia ketemu Allah sekian ribu kali, ketemu Rasulullah sekian ribu kali, mimpi. Saya candain, saya nggak pakai pengalaman batin, ini pakai akal aja. Jadi debat sama begitu nggak usah pakai saya melihat dalam hati, nggak perlu. Cukup mengatakan begini, bro, ente kalau ada orang ketemu Allah dalam keadaan jaga, dan itu setiap hari, mana yang lebih tinggi makomnya daripada orang yang kamu sebut di Pakistan itu Al-Mahdi karena dia ribuan kali mimpi ketemu Allah? Yang pertama dong. Saya canda, bro, samping ente. Samping yang mana nih? Saya bilang gitu. Loh, ente maksudnya gimana? Kamu orang Indonesia, nggak mungkin kamu punya begitu. Saya kasih kemudian satu ayat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah. Ya, ayat berapa tuh? 45 ya? 45 ya? Orang-orang yang khusyuk itu, orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin dia bertemu Allah. Ya, yazunnuna, mereka yakin, merasakan, mempersepsikan, annahum, bahwasannya mereka mulaqu, liqa, jumpa, rabbihim, Tuhannya. Siapa nama Tuhan mereka? Allah. Jadi orang yang disebut khusyuk, siapa yang disebut khusyuk? Kita kalau sholat merasa jumpa dengan Allah, nggak mesti mimpi. Minimal, jadi saya bilang aneh, minimal 5 kali, 5 time setiap hari.
jumpa dengan yang dimimpin sama imam ente yang di Pakistan itu. Tapi akullak lastu bil Mahdi. Saya bukan Imam Mahdi. Jika yang ketemu jaga gak Mahdi, masa yang ketemu mimpi Mahdi? Logika-logika akliyah sederhana itu bisa mematahkan orang. Dan itu perlu agak nakal dikit ya. Jangan, harus agak berani dikit. Agak nyeleneh-nyeleneh dikit kalau begituan. Ya, jahil dikit. Jadi nggak boleh kemudian nggak enak gitu, nggak bisa. Nah, itu tips kalau lagi bercanda, tapi candanya bisa merubah orang. Apa kata dia? Tolong selamatkan saudara-saudara saya yang sudah keliru mengatakan yang di Pakistan itu Imam Mahdi. Dia langsung salaman sama saya. Itu salaman pencobaitan baiat sekaligus. Ya, itu serius gak serius tuh ya. Jadi siapa Al-Mahdi? Orang yang dituntun ruhaninya, kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ahli hadis mentok pada riwayat yang 9 ini, lalu dikumpulkan oleh Imam Suyuti menjadi beberapa puluh dalam risalah tentang Imam Al-Mahdi. Makanya di daurah hadis ini, yang kajian hadis benar-benar cuma yang ini. Selebihnya adalah pelengkap kajian syarah Mahdi. Karena mensyarah Al-Mahdi itu mirip dengan cara memahami Sayyidina Musa mesti melalui Nabi Khidir. Oleh karena itu nanti ada satu bagian khusus di sini tentang Sayyidi Al-Khadir, mengetahui tentang hakikat Nabi Khidir ya, di modul yang keberapa ini ya. Di sini ada tentang Nabi Khidir ya. Jadi ini bukan kita lagi ngapa-ngapain, tapi kadang hadis nggak usah banyak-banyak, tapi instrumen penjelasnya harus banyak. Dan aqul lakum ya, saya sampaikan, untuk memahami sir Al-Mahdi mesti belajar ilmunya Nabi Khidir. Ilmu yang Nabi Allah Khidir dulu sharing kepada Sayyidina Musa ya. Nanti saya jelaskan ya sampai di mana nanti. Tentang Nabi Allah Khidir nanti yang akan membahas pakar-pakarnya nanti insya Allah ya. Jadi ribat itu gurunya juga berjamaah. Kita tidak sedang membangun satu sosok karena saya bukan Imam Mahdi. Jadi kami mencoba untuk menciptakan suasana berjamaah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan alaikum bil jamaah, kalian wajib berjamaah, maka guru pun gak boleh sendiri. Alhamdulillah ada beberapa buya ya, nanti silakan nikmati dari mereka dan jangan beda-bedakan. Jadi nanti kalau yang di depan duduk itu Buya Aldomi, maka anggap itu Buya Aldomi bukan Ar-Razi ya. Maka terima utuh apa yang Allah berikan dari kolbunya, jangan kemudian bandingkan dengan saya atau dengan Buya Asfi atau dengan Buya Yuna. Nanti jangan jadi juri pulang. Atau pas nanti, sepertinya kalau Buya Razi itu begini, Anda nanti gagal. Nanti gak bisa menikmati hidangan-hidangan rohani yang lebih banyak. Torikot itu banyak, di ribat itu, Bapak Ibu, kita mengedepankan satu manhaj Al-Muhammadi. Manhaj Al-Muhammadi itu boleh juga disebut Thariqah Al-Muhammadi. Thariqah Al-Muhammadi itu bukan Thariqah saingan Naqsyabandi, saingan Syazili, enggak. Al-Muhammadi itu sistem untuk memahami semua Thariqah. Ya, maka di ribat kami tidak fanatisme Thariqah. Ya, Thariqah apa aja bisa diketemuin di ribat. Maka kita sebut manhaj kita, Thariqah kita Al-Muhammadi, meskipun kami suluknya Naqsyabandi. Wirid pagi sorenya Syazili. Jadi nanti sore di ujung pengajian ada zikir pagi sore, mohon dipimpin Buya Asfi ya. Zikir yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengisi pagi sore, dan itu sama dengan bercocok tanam di surga. Jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim gharsun fil jannah. Orang yang baca subhanallah, dia sama dengan menanam di surga, membangun di surga. Maka nanti jangan keluar. Selesai dulu zikir baru keluar. Oke? Insya Allah. Kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini, hadis yang nomor 4279 di kitab Imam Abu Daud. Beliau meriwayatkan dari Amr bin Utsman. Amr bin Utsman ini bukan orang Ciputat, bukan orang Cinere, bukan Jakarta. Ya, dia orang Homs ya. Jadi Imam Abu Daud pindah kota, dan dulu belum ada kereta, belum ada pesawat. Dia pindah kota untuk mengambil hadis ini dari Imam Marwan
Imam Ismail, ini kebanyakan orang Kufah, dari ayahnya Abu Khalid. Ini disebut dengan sanad. Apa sebutan ini? Ini sanad siapa? Silsilah siapa? Imam Abu. Sedangkan dari saya ke beliau sepanjang ini. Dari Imam Abu Daud ke Nabi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak beliau dengan Nabi 6 orang. Jarak saya dengan Imam Abu Daud di atas 20 orang. Jadi ini yang disebut sanad. Jadi ini yang dikatakan Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad-din, bersanad, berguru, bersilsilah bagian dari agama. Jadi kita nggak ngaku. Hari ini banyak orang buka kajian kitab Sunan Abu Daud, Sahih Bukhari, tapi dia nggak punya sanad. Kita nggak tahu dia gurunya siapa, pemahaman dia ambil dari siapa, apakah dari kolbu pewaris Nabi, apa kolbu pewaris Musailimah al-Kadzdzab. Ya, kita nggak tahu. Semuanya punya pewaris, gitu. Maka wajib memperhatikan guru kita siapa, apakah silsilah ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan untuk menghibur, tapi ini menghiburan. Ya, apa kata guru kami? Kafa lil mar'i ayyakuna ismuhu tahta ismin Nabi. Cukup lagi seorang murid, nama dia ditulis di bawah nama Nabi. Ya, jadi nanti ada nama Nabi, terus di bawah nama guru ada nama dia. Itu yang disebut silsilah. Ya. Nanti coba lihat di situs Ribat Naurania, kita ada di situ menampilkan bukan gagah-gagahan tapi sekedar orang karena banyak bertanya, jadi kami tampilkan bagan silsilah tarekat. Dan cara nulis bagan, nama Rasulullah paling tinggi SAW, lalu nama kita paling bawah. Jangan dibalik. Tapi kalau nulis narasi, nama kita dulu terus baru nama Rasulullah SAW. Dan cukup seseorang dapat syafaat jika nama dia terhubung dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Jabir. Jadi yang mendengar Nabi bersabda Imam Abu Daud atau Jabir bin Samurah. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja kepada Rasulullah, dia sedang berbohong. Karena mustahil selevel Imam Abu Daud yang wafat abad ketiga, antara beliau dan Nabi 6 orang. Dan dia gak langsung dengar. Dari fulan dari Nabi. Masa orang yang hidup di sekarang, zaman 1446 ini, sudah 46 ya? Masih 45. Ini sudah sore. Oke. Lalu orang mengatakan, langsung saja kepada Rasulullah. Yang paling kacau, itu mereka mengatakan langsung saja kepada Allah. Wow. Yang langsung kepada Allah itu Rasulullah, bro. Namanya wahyu. Ternyata maksud dia, langsung saja kepada Al-Quran. Loh, Al-Quran wahyu. Ternyata bukan itu juga maksud dia. Langsung saja kepada buku terjemahan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Penyimpangan, baik terorisme, ekstremisme, kebanyakan muncul dari orang belajar dari terjemahan. Ya, kebanyakan. Kita juga mendidik santri-santri yang terlibat ideologi-ideologi begitu, dan hasil pengamatan saya, Masya Allah, kalau mereka terdoktrin terjemahan ini adalah wahyu Allah, padahal terjemahan itu adalah terjemahan si penerjemah. Oke, Quran yang kita pegang itu bukan Quran wahyu, tapi itu Quran mushaf. Apa beda Quran wahyu dan Quran mushaf? Kalau wahyu turun ke qalbu Nabi SAW. Kalau mushaf ditulis oleh sahabat Nabi Sayyidina Utsman, maka disebut mushaf Utsmani. Mushaf produk manusia, mushaf Quran dicipta. Kalau Al-Quran tidak dicipta, dia langsung masuk ke dalam ruh. Paham di situ? Oke. Maka kalau kita mengatakan langsung saja kepada Allah, itu setara dengan Rasulullah SAW. Langsung saja kepada Pak Nabi, itu setara dengan dua kelompok. Satu ahli sahabat, yang kedua ahli kasyaf. Orang kasyaf itu langsung ke Rasulullah, ya. Percaya nggak tuh? Nabi itu mati nggak? Karena Nabi nggak pernah mati. Orang-orang yang ahli rohani, diizinkan Allah rohaninya mengakses rohani Rasulullah SAW. Itu disebut ahlul kasyaf, ahli rohani. Cuma dua orang itu yang bisa ketemu Nabi. Sahabat Nabi SAW, yang kedua, ahlul kasyaf. Hanya dua itu.
Mungkin kelompok yang mengatakan langsung saja kepada Rasulullah, dia sahabat Nabi. Jadi kalau ketemu dia radhiyallahu anka, gitu ya, atau qaddasallahu sirrahu, karena dia ahli rohani. Nah, jadi kalimat itu tidak pantas dikatakan oleh seseorang umat Nabi Muhammad SAW yang berilmu. Jadi tolong perhatikan, jangan pernah mengatakan langsung saja ke Quran. Enggak. Al-Quran itu karena turun ke kolbu Nabi, bukan kepada kertas. Maka coba taruh Quran di rumah, itu rumahnya nggak jadi sakti loh. Tapi taruh Quran di kolbu, dimanapun kita pergi, Allah berikan kita karomah. Karamatul Quran. Karamatul Quran. Keramatnya Quran. Keramat itu artinya kemurahan Allah yang ada pada Quran. Keberkahan Allah yang ada pada Quran. Jadi mohon ini diganti cara berpikirnya, bahwa Quran yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW, Dzalikal kitabu. Waktu itu sudah ada buku belum? Sudah ada percetakan, apa namanya di Bandung itu? Mizan. Sudah ada Gramet? Belum ada. Maka yang dimaksud Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Alkitab. Yang dimaksud adalah apa yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu adalah kitab yang berjalan. Oke, ini yang disebut pemahaman rohani dalam membaca Al-Quran dan Sunnah, dan itu diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Innal Quran zahran wa batnan. Riwayat Hakim Tirmizi, Quran itu punya makna zahir, punya makna yang dalam. Baik, jadi adabnya kita tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Ini adab kalau lagi ngaji. Kalau khutbah lain cerita. Ya, nah, biasanya kalau khutbah kita mengatakan di dalam Sahih Bukhari, di dalam kitab yang sahih, Nabi bersabda. Jangan ngomong Nabi berkata. Wah, kapan dia dengarnya? Ya, hati-hati kalimat begini. Kalimat begitu hanya boleh dikatakan oleh dua kelompok tadi. Ya, makanya saya tidak menolak Ilham Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Nabi bersabda, alam minni wa ana min Allah. Alam dariku, aku dari Allah. Di kitab hadis nggak ada. Itu beliau dengar secara rohani. Maka ini disebut ilham, setara dengan ilham. Oke? Yang berkata sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Dalam bahasa Arab, qala itu artinya digunakan untuk ungkapan yang berbeda. Kita nyebut berfirman, berkata, bersabda. Indonesia karena pengaruh dari sastra-sastra Sanskerta, di Sanskerta itu ada kelas-kelas kata. Kata umum seumuran, ada yang ke atas, ada yang kepada Tuhan. Maka itu mempengaruhi bahasa Indonesia. Orang Indonesia kalau sesama ngomong kata-kata Melayu, begitu sama. Kemudian ada yang disebut dari guru kepada murid, dauh, sabda. Atau dari Sang Maha Guru SAW disebut dari Allah disebut berfirman. Tapi sebenarnya secara ilmu bahasa tidak ada pembedaan. Berfirman, jadi boleh sebenarnya Ustadz Dawami berfirman, itu boleh. Sebenarnya tapi dalam istimal lughawi, jadi bahasa itu ada yang wad'i, ada yang urfi, ya, ada yang sesuai kaidah bahasanya, ada yang sesuai dengan tradisi penggunaannya. Nah, bahasa Arab juga seperti itu sebagian. Ya. Yaqul, berkata boleh, bersabda boleh. La yazalu, senantiasalah hadzal din, agama ini, iman, tegap berdiri, berjaya. Hatta yakuna, sampai yakuna alaikum, ada pada kamu 12 khalifah, 12 khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah itu pengganti orang sebelumnya. Khalifah tidak pernah diciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan. Nabi tidak pernah menaskan, mengajarkan, buatlah sistem
kekhalifahan, nggak pernah. Cek Quran, cek sunnah, nggak ada. Kekhalifahan adalah ijtihad dan ijma ulama sahabat. Ya, jadi orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak bawa rahmat karena tidak buat kekhalifahan, itu kekeliruan, dan itu adalah isa'atul adab alaihi. Itu orang yang bersikap kurang adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada yang mengatakan Nabi gak bawa rahmat awal dicipta. Setelah lahir pun gak bawa rahmat. Gak ada rahmat. 40 tahun diangkat Nabi pun belum. Diangkat Rasul pun belum. Pas di Mekah pun belum. Sampai kemudian buat kekhalifahan. Nauzubillah min dzalik. Yadullu ala jahlihi bihaqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu belum lahir sudah rahmat. Karena sudah ada nur Nabi Muhammad SAW yang membuat Sayyidina Adam naik pangkat. Nabi Adam itu naik pangkat salah satunya karena melihat nama Nabi Muhammad SAW. Nurnya sudah ada di aras. Dan lebih dahulu nur Nabi daripada aras. Lebih mulia nur Nabi atau aras? Lebih mulia Nabi apa aras? Lebih mulia Nabi apa Ka'bah? Ini pertanyaan ini sering kita kasih nih ya. Semoga paham. Ya, jadi kita nggak pernah nyembah Ka'bah, kita nyembah Rabbul. Kita juga nggak pernah nyembah Nabi SAW, apalagi nyembah Nabi Isa, apalagi nyembah Mursyid, apalagi nyembah kuburan, nggak masuk itu. Maka tuduhan kepada Sufi, mereka ubadul kubur seperti dituduhkan oleh Wahabi, itu tuduhan buhtanun azim, kebohongan yang luar biasa. Dan itu permusuhan yang mungkin sampai kiamat gak selesai-selesai. Ya, kita nggak pernah nyembah-nyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekhalifahan ini perhatikan, tidak pernah dibuat Nabi SAW. Itu adalah hasil kesepakatan sahabat Nabi setelah Nabi SAW wafat. Oleh karenanya, kekhalifahan tidak suci. Yang suci nubuat, kenabian. Apa yang suci? Kalau Nabi suci, tapi khalifah suci? Coba cek. Umar konflik dengan Ali. Pernah dengar? Sayyidina Abu Bakar konflik dengan Fatimah. Fatimah nggak mau sapa Sayyidina Abu Bakar sampai mati. Hadis Sahih Bukhari. Ya, Sayyidina Ali nggak mau membayar Abu Bakar karena menjaga hati Fatimah. Meninggal Sayyidah Fatimah baru dibayar Abu Bakar. Maka terjadi konflik Sayyidina Ali dengan Umar. Itu politik sahabat yang dijamin masuk surga. Apalagi politik Indonesia, apalagi politik Amerika, ya, politik Saudi nggak ngaruh. Ya, semuanya pasti syarat konflik. Maka min tabi'ati siyasah fi ayyi suratin kana khalifatan mulkan atau ayyi surah fala takunu salimatan minal khilaf. Ya, tidak ada satu sistem pemerintahan, apakah itu kekhalifahan, kerajaan, monarki, demokrasi, kecuali di situ ada konflik. Pasti ada konflik. Jadi jangan putus asa. Orang-orang yang suka ngebom karena dia sudah, negeri ini udah hancur. Ya. Polisi yang benar dibunuh. Karena ada kan polisi yang mau dia punya menyimpan berita tentang sabu, dimatiin orang. Ya. Polisi yang jahat bertahan. Orang kalau mikir begini, wah ini kita harus bunuh polisi semua nih. Ya. Makanya beberapa kali di Indonesia markas polisi dibom. Benar nggak? Ya. Itu karena pikiran dia pendek. Dia tidak paham bahwa salah satu sunnatullah pada dunia ini adalah kekacauan. Jawaban dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Ibnu Athaillah kemudian ditanya, kenapa dunia ini banyak masalahnya, banyak konfliknya, kita udah baik juga orang gak baik sama kita? Apa jawaban beliau? Sesuatu tidak mengeluarkan kecuali yang menjadi sifat di dalamnya. Karena dunia itu sifatnya rusak, busuk, hancur, maka dia hanya menampilkan yang rusak. Oke, kembali ke ini. Jadi 12 kekhalifahan, 12 khalifah, sampai hari ini ulama kita nggak ada yang sepakat tentang makna siapakah 12 khalifah ini, kecuali kelompok Syiah. Bagi kelompok Syiah, 12 imam itu, yang ke-12 adalah Imam Mahdi yang masuk kepada goa lalu menghilang waktu dia masih kecil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sun. Jadi bagi mereka, Sayyidina Hussein punya anak, Ali Zainal Abidin punya anak, Muhammad Al-Baqir, Muhammad Ja'far, terus sampai kepada Muhammad bin Askar. Askar ke-11, Muhammad bin Askar yang ke-12. Muhammad bin Askar ini menghilang waktu kecil.
cocok dengan hadis ini. Lalu apa kata mereka? Inilah imam yang kita tunggu. Kata siapa? Kelompok Syiah. Ajaran Ahlus Sunnah tidak meyakini 12 imam versi. Kenapa? Banyak dalilnya. Yang pertama, 12, yang 11 itu tidak pernah memimpin suatu pemerintahan pun. Sayyidina Husain memimpin pemerintahan enggak? Dia wafat dibunuh oleh Yazid dan tentara Yazid, namanya Ibn Ziyad, sebelum berkuasa. Sayyidina Ali Zainal Abidin Jumatan aja nggak boleh. Muhammad Al-Bakir juga sama, Ja'far Shadiq itu juga hampir sama. Sampai kepada keturunannya tadi. Jadi mereka jadi ahlul bait di zaman itu berat. Maka ketika di sini ada zuriat Nabi, Habib ya, Indonesia paling aman tinggal habaib. Sampai muncul isu anti nasab Ba'alawi ini ya. Kita nggak ikut-ikutan, ya, kita nggak komentar juga. Kalau pernah ada komentar saya sudah tutup ya. Kita nggak mau ikut-ikutan konflik karena itu bagian dari merusak ukhuwah Islamiyah ya. Jika membahas nasab merusak ukhuwah Islamiyah, kita nggak usah bahas. Baik. Lalu siapa yang disebut 12 imam ini? Jadi seakan-akan Imam Abu Dawud ingin mengatakan begini, wahai Tuan pembaca, Tuan yang membaca hadis ini, 12 imam itu bukan imam yang dimaksud oleh Syiah. Ya, masih ingat kisah Bani Israel ketika Sayyidina Musa kemudian membawa 12 perwakilan yang disebut Nuqaba. Ya, disebut apa? Nuqaba. Maka jika kita merujuk ke sana, Nuqaba ini bisa berarti hidup di zaman yang sama. Bisa juga tidak. Nah, tapi poin paling penting dari kata ini, hadis ini adalah seakan-akan Imam Abu Dawud ingin mengatakan bukan 12 imam versi Syiah itu. Oke? Ini penjelasannya masih agak panjang, tapi kita cut aja ya. Sudah asar belum? Belum? Belum mau atau 1 menit lagi? Oh, bentar lagi berarti. 2 menit. Hadis berikutnya sama, kayak saya nggak bacakan ya. Kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wabila qala haddatsana Musaddad. Kelihatan? Disampaikan oleh guru kami Musaddad. Musaddad ini namanya lucu, Musaddad bin Musarhad. Ya, Musaddad bin Musarhad begitu namanya, sampai ada candaan oleh hadis. Nama Musaddad kalau dibaca bin Musarhad, bin, dan itu semuanya bikin pusing orang Arab. Kata orang Arab, itu kalau ada kesurupan langsung sembuh. Jadi ahli hadis itu suka nyandain sesama ahli hadis ini ya. An Umar bin Ubaid haddatsahum ha ini berarti gurunya ada 2 atau lebih dari 2 ya. Sana qala hadatsana Muhammad al-Ala qala hadatsana Abu Bakar yakni bin Ayyash wa sana Musaddad. Kembali ke Musaddad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kata Musaddad dari Yahya, dari Sufyan, kata Ahmad dari Ubaidullah bin Musa, dari Zaidah, begitu juga kata Ahmad Ibrahim dari Ubaidullah bin Musa an Fitr ya. Ubaidullah bin Musa ini dituduh Syiah oleh imam seperti Yahya bin Ma'in, tapi oleh Imam Ahmad dianggap oleh Imam Bukhari dianggap thiqah ya. Kita nggak akan membahas itu, tapi bahwa ada orang yang tertuduh Syiah di sini 1-2 ada ya. Kulluhum an Asim an Zir an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala, nah perhatikan ini hadis Al-Mahdi yang paling penting untuk bab limit waktu. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa, seandainya tidak dapat fisiknya teks, ada? Dapat? Nggak dapat? Ya? Oh, ngopi sendiri? Oke, emang wajar sih, karena daurahnya gratis.
Ya, alhamdulillah. Ya, karena saya dapat ilmu ini gratis, jadi saya ingin mengajarkannya gratis. Ya. Semoga Allah memberkahi kami yang hadir, yang mengajarnya, amin ya rabbal alamin. Laulam yabqa, seandainya tidak tersisa minat dunia, dari waktu yang ada di dunia kecuali yaum, satu hari saja, la tawwalallahu dzalika, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, dzalikal yaum, hatta yub'atsa atau yab'atsallahu, sampai Allah membangkitkan seseorang, mengutus seseorang, minni, dari aku, dari aku, semua alam dariku, al-alam minni, semua alam dariku, semua kita dari nur Nabi Muhammad SAW. Berarti lafaz pertama, siapa aja mungkin jadi Imam Mahdi, tapi untungnya ada lafaz keduanya, au min ahli baiti, dari ahlu baitku, dari keturunan ahlu bait. Ahlu artinya keluarga, bait rumah tangga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW hanya mewarisi, menurunkan keturunan dari jalur Sayyidatuna Fatimah. Maka kalau diterjemahkan, dari keturunanku melalui Fatimah. Nggak ada urusan mau patriarki, mau apa lagi yang dari ibu. Ya, saya sudah sini lupa, padahal saya orang Padang, orang Minang. Matrilineal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yuwati'u. Nah, di sini maka ada dua ahlu bait. Ada ahlu bait nuraniyah, ada ahlu bait nasabiyah. Ahlu bait nuraniyah, semua orang beriman, maka dia ahlu bait Nabi Muhammad SAW, yang oleh Imam Subki, beliau mengatakan apa? Kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad, maka semua orang beriman dapat. Karena keluarga Muhammad, kata Imam Subki, kullu mu'min, kullu muslim. Setiap mukmin. Coba perhatikan, istri Nabi dipanggil Ummul Mu'minin, ibu orang beriman. Bapaknya siapa? Abul Mu'minin Sayyidina Muhammad SAW. Itu makna ayat, makana Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Rasulullah SAW bukan bapak seseorang saja, tapi bapak rohani semua. Bapak semua rohani. Ya, maka kita ada salawat, kita sebut salawat Abu Ruh. Abu Ruh, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Abi Ruh. Ya, salatu wassalamu alaika ya Aba Ruh. Ya. Yuwati'u, berkesesuaian, ismuhu ismi. Isim dia, nama dia dengan isimku, namaku sama. Wa ismu abihi ismu abi. Tapi di riwayat imam yang lain, ini kalimat ini tidak ada. Ya, ini riwayat yang lebih sahihnya yang ini. Nama dia sama dengan namaku. Pertanyaan, apakah yang Nabi maksud nama itu nama KTP? Nama ID card? Di masa Rasulullah SAW udah ada ID card belum? Ada kartu tanda penduduk? Ada masuk ke daftar Dukcapil yang di pemerintah? Enggak. Nama yang dimaksud di sini bukan nama itu. Yang perlu diperhatikan, ya. Karena kita sering memahami 14 abad lalu dengan zaman sekarang, itu kebodohan. Ya, makna hadis nanti nggak lengkap. Nama apa yang dimaksud? Nah, yang paling bagus menjelaskan tentang makna nama itu Al-Imam Bajuri dalam Hasyiah Aqidahnya. Apa makna nama? Nah, jadi si nama ini ada makna. Ismi, namaku. Dari kata ism, Bismillah, dengan nama Allah. Ism dalam bahasa Arab itu ada dari kata sumu. Sumu artinya luhur, tinggi, ulu.
Maka langit disebut sama satu akar kata. Satu akar kata. Orang Arab begitu kayanya mereka dalam berbahasa Arab. Maka sumu disebut uluwud darajah wa ma'rifah. Ketinggian derajat dan ketinggian ma'rifat, pengetahuan. Berarti Imam Mahdi doktor dong. Ya, karena derajatnya tinggi dan ilmunya tinggi. Oh, bukan. Rumus awal apa tadi? Kemahdian itu mengenalnya bukan lewat gelar intelektual, tapi melalui spiritual, rohani. Ya. Makna kedua daripada ism, kalau ini tinggi, yang kedua makna daripada ism adalah alam. Ya. Bahasa Arabnya wasm. Jadi ulama itu mereka bingung, ism kata bismi itu dari sumu atau dari wasam. Apa makna wasam? Ada di bahasa lokal nggak? Wasam. Asam adanya. Wasam berarti alam. Apa arti alam? Tanda. Apa arti alam? Tanda. Jadi kalau kita terjemahin, ismuhu ismi. Nama ia adalah namaku. Ketinggian derajat dan ma'rifatnya dan tanda-tanda yang ada padaku juga ada pada dia. Yang ada pada dia ada padaku. Masalahnya ini setelah dia memproklamirkan dirinya atau belum? Itu masalahnya. Nah, disinilah mentok ahli hadis. Ahli hadis tidak mampu membedakan ini hanya sebatas ini sahih tidak sahih. Bukan tugas ahli hadis mengerti maknanya. Tugas mengerti maknanya ahlul ihsan, ahli rohani. Ya. Ini derajat. Derajat apa yang tinggi di situ? Derajat rohani. Tanda apa di situ? Ini tanda ahli hadis masih kurang connect. Nanti di beberapa hadis sebelum selesai, di situ disebutkan Al-Mahdi, ya, itu aqnal unf, hidungnya mancung, ya, abhal jubha, jidatnya lebar. Sempat-sempatnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis itu. Tanda ahli hadis mereka terbawa dengan nuansa ism, bahwa tanda-tanda yang dimaksud tanda-tanda fisik. Oke, kita ambil hadis itu. Hidung yang mancung itu pertanda apa? Orang hidung mancung itu keturunan Sunda, Jawa, apa keturunan Arab? Nah, boleh juga lah kita ambil ya. Tapi apakah semua yang hidung mancung ya, dia Imam Mahdi? Ini banyak yang mancung nih bukan Imam Mahdi. Banyak zuriat Nabi hidungnya pesek. Saya ketemu malah mancungan hidung teman-teman kita yang bukan habaib. Berarti bukan itu tandanya, bukan tanda hidung. Jadi hidung ini kalaupun iya itu pertanda dia zuriat. Jidat lebar pertanda dia cerdas. Tapi bukan berarti mesti seperti itu, ya. Oke, ini dua hal paling penting dari makna ism. Awalnya agak sulit untuk memetakannya, tapi 2021 alhamdulillah Allah izinkan pemaknaan ini kemudian rampung, ya. Jadi makna ism nama bukan nama kartu ID card, tapi ini nama ketinggian derajat, kemakrifatan, nama tanda. Buya Dr. Aldomi boleh ngajar di pasca sarjana karena beliau punya nama gelar, yaitu doktor. Apakah semua saudara-saudara ini boleh ngajar di pasca sarjana, S2, S3? Enggak. Mesti ada, sudah punya doktor, mesti punya syarat satu lagi, namanya nomor induk dosen. NI, DN. Berarti dia punya nama induk. Nama dia punya nomor. Jika di alam nyata ini ada kenyataan realita begitu, maka ini adalah pertanda bahwa di akhir zaman ada lebih dari satu nama.
Maka kita ada kitab, di situ disebutkan 2000 nama Nabi SAW kurang 5. 2000 kurang 5 nama Nabi Muhammad SAW. Semakin kenal nama Nabi Muhammad SAW, semakin kenal beliau. Ini baru ilmu nama yang diajarkan ke Sayyidina Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama, ilmu nama kepada Sayyidina Adam. Jadi tolong diluruskan, ini bukan nama ID card. Ini nama dalam pengertian ketinggian ilmu, derajat, dan tanda-tanda. Udah mau selesai. Udah, buat itu aja. Oke, barangkali ini karena kita sudah mau asar, mohon ahli salawatnya, salawat dulu nih. Faiz, salawat dulu Faiz. Ini baru berapa hadis? Sudah berapa hadis? Tapi baru satu bab. Baru satu bab, dan kita pun membacanya bukan membaca seperti ahli hadis kebanyakan, ya, tapi membacanya agak sedikit lebih santai. Sebelum sholawatan, coba perhatikan kalimatnya. Yamla'ul arda, Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan qistan wa adlan, keadilan. Kama, ini menjadi limit kemunculan Al-Mahdi. Jadi kalau orang bertanya, kapan muncul Al-Mahdi? Kita nggak berani memberikan tanggal, kecuali itu perkiraan. Jadi kalaupun ada penanggalan, itu hanya perkiraan. Kama muliat, sebagaimana dipenuhi bumi zulman wa jawra, kezaliman. Jadi kalau mau dijawab, kapan Imam Mahdi muncul? Apabila kezaliman memuncak di semua tempat. Sekarang kan belum zalim-zalim amat lah. Ya, masih bisa makan tuh? Masih boleh makan? Masih bisa tidur beberapa jam setiap hari? Masih dapat hak hari-harian? Masih. Berarti ini belum. Ya, tapi tenang dulu, kan ini zaman bisa berubah. Kezaliman yang paling dahsyat selama sepanjang tahun ini, sepanjang abad ini, itulah kemarin pandemi. Kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Jadi kezaliman yang dimaksud di sini bukan kezaliman politik lokal. Tolong digarisbawahi. Bukan kezaliman politik lokal. Kalimatnya coba perhatikan. Sang Mahdi akan memenuhi bumi. Ini kalimatnya pakai bumi. Akan memenuhi bumi sebagaimana bumi dipenuhi. Berarti ini yang disebut orang global, tapi saya nggak suka istilah itu. Apa istilahnya? Pemerintahan global gitu. Saya nggak suka istilah itu. Kita gunakan istilah baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila bumi telah dipenuhi, seluruh bumi dipenuhi oleh kezaliman. Dan kezaliman yang paling parah itu nanti ketika Dajjal 3 tahun berturut-turut menyebar virus dan krisis di muka bumi. Maka nanti tidak ada hujan, orang kelaparan di mana-mana. Jadi itu kezaliman global kalau boleh disebut. Bukan kezaliman Soeharto, SBY dan Jokowi, bukan ya. Ini masih gagal fokus ini. Hadis-hadisnya dibawain ke bab politik. Kalau di Malaysia kezaliman Anwar Ibrahim gitu enggak ada urusan. Ini nggak ada urusan begitu. Kezaliman Salman, Raja Salman dan MBS, Muhammad bin Salman, ya salam ya akhi, bukan itu. Ini kezaliman munculnya dari orang yang paling zalim, yaitu Dajjal. Bukan kezaliman politik lokal. Ini kalau orang nggak ngerti bab kolbu, dia akan maksain, enggak, ini zaman ini. Ya, maka sekarang di Indonesia sudah banyak Dajjal. Kalau begitu bentar lagi Imam Mahdi keluar juga dong. Ya. Gampang bener. Ya, seharusnya dari kemarin tuh 2020 seharusnya keluar udah. Ya. Oke. Ini kalimat paling penting di hadis ini. La tazhab aw la tanqadi dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti. Artinya sama berdasarkan hadis ini, dan hadis ini hasan. Ya, hadis ini apa? Jadi ada sahih, hasan, dhaif, dan dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Oke, saya tanya lagi.
ini kezaliman lokal, nasional, atau global. Maka pelaku kezalimannya itu politik partisan atau politik global. Global. Ya, jadi jangan terjebak dan dimainkan perasaannya oleh perbedaan antara partai politik yang ada dalam negeri. Paham? Jadi kita nggak usah kemudian tengkar sama partai yang beda-beda. Udah biarin aja, jalan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu